Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 6, pengantar kecerdasan buatan, ingin mempresentasikan hasil presentasi kami tentang agen kecerdasan buatan, yaitu Zorabot. Di sini saya Juventus Andika Dulisnyanto dengan teman-teman saya, yaitu Nicholas Suwarto, Ivan Kristiawan, dan juga Edmund Sorensen. Yang pertama ada page. Dalam Zorabot itu terdapat 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu percept, action, goal, dan juga environment, atau biasa disingkat page. Nah, perceptnya sendiri dari Zorabot itu adalah Zorabot dapat menanggapi setiap rangsangan yang ada di sekitarnya melalui sensor. Sensor itu ada 4 mikrofon, pengintai sonar, 2 pemancar, dan penerima inframerah, papan inersia, 9 sensor taktil, dan 8 sensor tekanan. Dengan adanya sensor-sensor ini, maka Zorabot dapat beradaptasi untuk setiap tingkatan usia. Dengan percept pada Zorabot ini, maka Zorabot memungkinkan untuk menjadi asisten di berbagai bidang-bidang. Yang kedua adalah action. Dengan adanya percept yang terdapat pada Zorabot, maka selanjutnya Zorabot akan melakukan sebuah action sebagai feedback dari rangsangan yang diterima. Action yang dapat dilakukan oleh Zorabot antara lain membantu mengembalikan semangat belajar untuk anak-anak. Zorabot juga dapat menceritakan fakta-fakta menarik tentang lingkungan sekitar yang ada di lingkungan pengguna. Dan yang terakhir, Zorabot juga dapat merawat lansia untuk melawan rasa kesepian, mengurangi penurunan kognitif, meningkatkan daya ingat pasien, dan meningkatkan latihan fisik. Nah, selanjutnya ada goal. Di setiap action yang dilakukan oleh Zorabot ini, nantinya akan kembali ke tujuan utama atau goal dari Zorabot sendiri, yaitu tujuan utama dari Zorabot itu adalah menciptakan solusi yang memungkinkan untuk setiap orang, terlepas dari apakah mereka mahir menggunakan teknologi baru atau tidak. Secara keseluruhan, dapat kita lihat bahwa Zorabot ini itu memiliki tujuan untuk dapat membantu pekerjaan daripada menggantikannya. Nah, dari page itu adalah environment. Environment sendiri merupakan lingkungan di mana agen tersebut diletakkan. Sesuai dengan ketiga hal yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu percept, action, dan juga goal, maka dapat dipastikan untuk peletakan Zorabot ini diletakkan di bidang healthcare, education, dan juga hospitality. Nah, selanjutnya adalah PEAS. PEAS adalah singkatan dari Performance Measure, Environment, Actuator, and Sensor. Lanjut. Nah, Performance Measure adalah kriteria objektif sebagai pengukur kesuksesan dari perilaku suatu agen. Contoh penerapan Performance Measure pada Zorabot adalah kepuasan pemakai, keramahan, ketepatan informasi yang diberikan. Yang kedua adalah environment. Environment adalah lingkungan di mana sesuatu agen ditempatkan. Contoh environment pada Zorabot adalah pengguna yang terdiri dari pasien, lansia, atau anak-anak. Kemudian rumah sakit, panti jompo, atau tempat penitipan anak. Yang ketiga adalah aktuator. Aktuator adalah komponen dari suatu agen yang bertanggung jawab untuk menggerakkan atau mengontrol suatu sistem atau alat mekanis. Nah, pada Zorabot, contohnya adalah pada tubuh robot yang terdiri dari tangan, speaker, atau roda. Kemudian layar display untuk menampilkan informasi, seperti pada gambar. Nah, yang terakhir adalah sensor. Sensor adalah alat yang digunakan agen untuk mendeteksi kondisi lingkungan. Contohnya pada Zorabot adalah terdiri dari 4 mikrofon, sensor 2D dan 3D ada 1, sensor sentuh ada 5, sensor giro ada 2, sensor sonar ada 2, sensor laser ada 6, dan sensor bumper ada 3.
Yang ketiga, ada jenis-jenis lingkungan dalam agen kecerdasan buatan. Di dalam agen kecerdasan buatan terdapat 6 macam jenis lingkungan. Yang pertama, ada fully observable. Yang kedua, ada deterministik. Yang ketiga, ada episodik. Keempat, statik. Kelima, discrete. Keenam, single agent. Surabot termasuk ke dalam lingkungan apa? Surabot termasuk ke dalam lingkungan yang pertama single agent atau versus multi agent. Sebuah agen yang mengoperasikan dirinya sendiri dalam sebuah lingkungan. Yang kedua, termasuk ke dalam discrete atau versus continuous. Sejumlah terbatas persepsi dan tindakan yang khas dan terdefinisi baik. Yang ketiga, termasuk ke dalam episodik atau versus sekuensial. Artinya pengalaman agen dibagi ke dalam episode-episode atomik atau setiap episode terdiri dari si agen memahami dan kemudian melaksanakan satu tindakan dan pilihan tindakan dalam tiap episode hanya tergantung pada episode itu sendiri. Yang keempat ada deterministik. Artinya keadaan lingkungan berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh keadaan sekarang dan tindakan yang dilaksanakan oleh agen. Jika lingkungan itu deterministik, kecuali untuk tindakan agen-agen lain, maka lingkungannya adalah strategi. Untuk yang keempat adalah jenis agen. Jenis agen terbagi menjadi 5 jenis atau tipe. Yang pertama, simple reflex agents. Yang kedua, model-based reflex agents. Yang ketiga adalah goal-based reflex agents. Yang keempat, utility-based reflex agents. Dan yang kelima adalah learning agents. Yang pertama, simple reflex agents. Itu merupakan agen yang bekerja berdasarkan refleks. Penerapannya pada Surabots adalah pertama, Surabots memiliki fitur untuk bergerak tanpa kontrol manusia, seperti pada gambar. Yang kedua, fitur ini memungkinkan Surabots untuk berhenti pada jarak tertentu jika terdeteksi objek di depannya. Kedua, model-based reflex agents. Nah, ini merupakan agent yang tetap melakukan pengecekan terhadap keadaan lingkungan, sehingga dapat memberikan respon yang cepat. Penerapannya sendiri di Surabots adalah Surabots memiliki fitur untuk berkomunikasi dengan manusia, yang kemudian dapat mengeksekusi tugas yang diberikan oleh manusia tersebut. Surabots juga dapat mendatangi manusia tanpa adanya perintah manual. Yang ketiga, goal-based agents. Ini merupakan agent yang mendasarkan tindakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapannya, pertama, Surabots memiliki fitur untuk berfungsi sebagai pembantu suster dan merawat anak maupun orang tua. Nah, dengan adanya tujuan ini, Surabots dirancang agar dapat memutuskan keputusan yang terbaik. Yang keempat, utility-based agents. Merupakan fungsi yang memetakan keadaan ke dalam bilangan real. Nah, kemudian menggambarkan derajat kepuasan. Penerapannya pada Surabots adalah Surabots memiliki fitur AI yang berfungsi untuk mengambil data tingkat kepuasan pelayanan. Kemudian dari data tersebut digunakan sebagai landasan keputusan di masa depan. Yang kelima adalah learning agents. Learning agent ini belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerja. Penerapannya adalah Surabots memiliki fitur yang berguna untuk mengambil umpan balik dari pengguna. Nah, dengan adanya fitur ini, Surabots dapat belajar dari pengalaman agar dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang. Sekian dan terima kasih.